Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan sedang berkemas-kemas untuk meninggalkan kita. Beberapa hari lagi Ramadan ini akan berlalu, dan dia pergi lama. 11 bulan dia akan meninggalkan kita. Jikalau umur kita dipanjangkan oleh Allah, maka kita akan kembali bertemu dengannya. Apakah Ramadan yang sedang berkemas-kemas ini sudah menjadi Ramadan milik kita? Sadarilah Bapak Ibu jamaah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, sebenarnya adalah ajal kita. Karena setiap denyut jantung kita, tarikan nafas kita, semakin mendekatkan diri kita kepada kematian. Tidak ada langkah kita kecuali sama, yaitu ke pintu yang bernama kematian. Kalau sudah kematian itu datang, tidak ada kita yang dapat menghalangi-halanginya. Wa kulli ummatin ajal. Setiap kita Bapak Ibu ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, dia tak bisa dimajukan, dia tak bisa dimundurkan. Berharap kita kepada Allah, jikalau ajal kita datang, semoga Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sangat besar harapan kita kepada Allah. Duhai Allah, kalau ajal kami datang, semoga dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami telah diampuninya. Berharap kita Bapak Ibu, ketika ajal itu datang, kesalahan kita dengan tetangga-tetangga kita telah dimaafkannya. Sangat-sangat berharap kita, ketika ajal kita itu datang, lisan kita dengan mudahnya mengucapkan La ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man qala akhiru kalam La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jamaah sekalian, kita jarang membayangkan bahwa yang mati itu adalah kita. Pagi ini paling kita bayangkan, buatlah seolah-olah yang ditutup dengan kain putih di ruangan rumah itu adalah jasad kita. Lihatlah jasad kita. Apabila nyawa ini telah pergi, tubuh kita akan terasa dingin. Tubuh ini akan menjadi kaku, kening yang setiap waktu sujud kepada Allah tak bisa lagi bersujud. Apabila ruh telah pergi Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi menikmati sholat berjamaah. Kita tidak bisa lagi menikmati bagaimana nikmatnya berpanjang-panjang dalam sujud tahajud kita. Mata kita tidak akan bisa lagi melihat Al-Quran. Telinga kita tidak akan bisa lagi mendengar kajian-kajian ilmu. Sementara mulut kita terkunci, tidak akan bisa lagi melantunkan ayat Al-Quran, tidak akan bisa lagi melantunkan zikir-zikir. Lihatlah Bapak Ibu, lihat tubuh kita telah menjadi mayit terbaring di ruang tamu rumah kita. Datang kerabat-kerabat, datang anak-anak, datang saudara-saudara, hanya bisa berdoa dan mereka menangis. Bapak Ibu, itulah keadaan kita. Lalu mayit kita dimandikan, kemudian kita pun disolatkan. Bayangkan bahwa mayat yang disolatkan itu adalah kita. Syukur-syukur kalau yang menyolatkan itu orang-orang yang ikhlas. Karena barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang ikhlas,
maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bayangkan itu. Apakah yang datang kepada kita nanti orang-orang yang ikhlas? Orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang datang karena mengingat jasa baik kita. Orang-orang yang ikhlas yang datang menyolatkan kita itu karena kita waktu hidup selalu menyolatkan orang lain. Karena kematian itu tak obahnya Bapak Ibu, seperti kita bermain jula-jula di atas dunia ini. Kadang kita menari, kadang orang menarik. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak pula orang yang akan berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, perlahan-lahan jasad kita itu dibawa ke kubur. Coba lihat, coba bayangkan apa yang kita bawa ke kubur itu. Rumah yang mati-matian kita membangunnya ternyata kita tinggalkan. Harta yang kita kumpul-kumpulkan ternyata satu pun tak ada yang kita bawa kecuali kain kafan yang murah ini. Kain kafan yang murah yang kita bawa. Karena orang-orang yang hidup tidak akan mau memasang kain-kain kafan yang mahal kepada kita, karena kita bangkai. Sampailah kita dikubur, lalu kita dimasukkan. Jikalau kita baik, mudah orang memasukkan ke lahat itu. Tapi jikalau kita tidak baik, bersusah-susah orang memasukkan, berteriak-teriak untuk menghadapkan wajah kita ke kiblat saja susah. Kenapa? Karena itu semua tergantung amal kita di muka bumi ini. Satu persatu ikatan kain kafan kita dibuka, wajah kita diciumkan ke tanah, lalu kubur itu ditutup. Semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin gelap. Bapak Ibu, semua kita akan mengalami itu. Kita akan mengetahui itu. Tapi saat itu kita tak bisa bercakap-cakap. Lalu kubur tadi pun tertutup dengan rapi. Kemudian ditancapkanlah papan nama di kubur kita. Lihat, itulah papan nama kita. Si Fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Beberapa saat kemudian, satu persatu mereka pergi meninggalkan kubur kita. Dengar kita suara langkah orang-orang pergi meninggalkan kubur kita. Sendirilah kita di sana. Jikalau dulu di atas dunia kita sering membaca Al-Quran, maka ramailah kubur kita. Ketika dulu di atas dunia kita sering bersedekah, kita sering memperhatikan tetangga kita, maka selamatlah kita dari azab kubur. Ketika dulu di atas dunia kita rajin bertahajud, maka teranglah kubur kita. Ketika dulu di atas dunia kita senang berzikir, maka selamatlah kita dari binatang-binatang berbisa. Tapi jikalau tidak, apa yang akan menolong kita di alam sana? Semakin lama kuburan itu semakin menyempit. Kita menjerit sekeras-kerasnya, tidak ada yang bisa mendengar kecuali binatang-binatang selain jin dan manusia. Jemaah, apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Apa yang membuat kita senantiasa menonggakkan kepala kita, bercerita tentang kehebatan kita? Tidak, Bapak Ibu. Orang yang paling cerdas itu orang yang selalu mengingat akan kematiannya. Oleh karena itu, pada pagi ini bayangkanlah kematian itu dan mintalah kepada Allah, amal kami ya Allah belum cukup ya Allah, ibadah-ibadah kami belum banyak ya Allah,
untuk kami persembahkan padamu di saat kami dikubur nanti. Oleh karena itu, jangan kau jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kami. Berilah kami Ramadan berikut-berikutnya ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk memperbaiki diri kami, agar kami bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri dan keluarga kami, tapi bermanfaat buat masyarakat kami. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khtim umurana wa ajalana bil husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sehatkan badan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lapangkan rezeki kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan jangan kau jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Namun jikalau Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, dapatkanlah kami mempertahankan nilai-nilai Ramadan ini ya Allah, sampai ajal datang kepada kami. Panggillah kami dalam kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Bapak Ibu yang 4 Jumat berjumpa dengan Bapak Ibu di Masjid Ar-Rahim ini, ada salah, ada kekurangan, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga semua kita nanti bersama di surganya Allah, saling berpegangan kita, saling ingat-ingatkan kita bahwa kita pernah duduk dalam satu majelis yang sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.